kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh soal dari tingkatan C1 sampai dengan tingkatan C6. Sebelum kami menjelaskan atau memberikan contoh-contoh soal sesuai dengan tingkatan, terlebih dahulu kami menunjukkan rencana contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada RPP, di mana RPP yang kami gunakan di sini adalah untuk RPP untuk sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Nah, untuk mata pelajarannya yaitu mata pelajaran matematika, kemudian kelas 9 semester ganjil. Materi pokok yang akan kami bahas di sini yaitu persamaan kuadrat dengan alokasi waktu kegiatan pendahuluan 15 menit, kemudian kegiatan inti 50 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Untuk silabus yang kami gunakan yaitu silabus mata pelajaran matematika, satuan pendidikan sekolah menengah pertama, kelas 9 semester ganjil dan genap tahun 2019 dan 2020. Nah, untuk diketahui RPP dan silabus yang kami gunakan yaitu RPP kurikulum 2013 dan silabus kurikulum 2013. Untuk kompetisi dasar yang kami ambil di sini yaitu kompetisi dasar pada 3.3 yaitu menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Baiklah, untuk tingkatan C1 contoh soalnya berbunyi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C merupakan bentuk umum dari fungsi. Di sini ada 4 opsi jawaban. Yang pertama yaitu fungsi linier untuk opsi A, kemudian untuk opsi B fungsi kuadrat, C fungsi kubik, D fungsi polinom. Kemudian jawabannya yaitu B fungsi kuadrat. Untuk kita ketahui pada contoh tingkatan C1 ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tahu siswa tersebut atau seberapa ingat siswa tersebut tentang suatu materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Sehingga bentuk soal dari C1 ini cenderung lebih sederhana karena siswa hanya diminta untuk menunjukkan bentuk dari fungsi apakah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ini. Perkenalkan, nama saya Siti Subaidah Kiraman. Di sini saya menjelaskan soal dengan ketingkatan C2 atau pemahaman. Tujuan dari C2 ini menjelaskan konsep, prinsip, hukum, dan prosedur. Di sini bunyi soalnya, jika titik puncak dari grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah PX ditambah Q adalah 2,3, tentukan nilai P plus Q. Jadi kata kunci C2 yang termuat dalam soal ini, tentukan nilai P plus Q. Di sini siswa dituntut untuk memahami prosedur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ini. Langkah pertama untuk mencari nilai P menggunakan rumus titik puncak koordinat X, di mana rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Jadi mendapatkan hasil P sama dengan negatif 4. Dan prosedur kedua untuk mencari nilai Q
dengan mensubstitusikan titik puncak 2,3 dan nilai P kepersamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah PX ditambah Q diperoleh Q sama dengan 1. Maka nilai dari P plus Q sama dengan negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Tetapi jika pada opsi ini saya menuliskan opsi pengeco B dan C. Opsi yang benar di sini adalah A sama dengan negatif 3. Tetapi jika siswa tidak memahami pengoperasian bilangan bulat, bisa saja siswa menjawab pada opsi B dengan negatif 4 tambah 1 sama dengan 3, atau opsi C negatif 4 ditambah 1 sama dengan 5. Mungkin sekian dari saya. Baik, langsung saja ke tingkatan soal yang selanjutnya, yaitu soal C3 atau pengaplikasian, di mana bunyi soalnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 5x min 3 serta titik G 3, min 12, H min 3,24 dan titik I min 6,63. Nah, ini merupakan stimulus dalam soal pilihan ganda. Dan selanjutnya adalah bunyi pertanyaan atau pokok soalnya, yaitu titik yang dilalui grafik fungsi fx adalah. Nah, ini merupakan pokok soalnya. Selanjutnya yaitu ada option atau pilihan jawaban, yang dimana di sini optionnya ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Dimana pada pilihan A yaitu ada titik G, H, dan I, B yaitu titik G dan H, C yaitu titik G dan I, dan D yaitu titik H dan I. Nah, di mana kunci jawaban dari soal ini adalah C, yaitu titik G dan I. Nah, di mana soal ini dalam penyelesaiannya itu menggunakan sistem persamaan linear, yang dimana kita akan langkah yang kita akan lakukan ialah mensubstitusikan titik X dari setiap titik G, H, dan I untuk membuktikan apakah titik Y itu sama dengan titik yang tersedia di sana. Ya, misalnya di G yaitu titik X-nya sama dengan 3, kita substitusikan. Jika hasilnya adalah min 12, maka benar bahwa titik G ini dilalui oleh grafik fungsi fx. Nah, setelah melakukan hal itu ketiga titik tersebut, maka diketahui hasilnya yaitu titik G dan I dilalui oleh grafik fungsi fx. Nah, dari deskripsi soal dan jawaban tadi, soal ini merupakan soal yang menjadi soal latihan bagi peserta didik. Nah, sehingga siswa telah mengetahui cara penyelesaian masalah untuk mendapatkan solusinya. Nah, hal ini sesuai dengan proses kognitif siswa itu sendiri. Nah, sehingga soal ini merupakan kategori proses kognitif atau pengaplikasian atau C3. Nah, di soal ini juga sesuai dengan aspek materi, di mana materinya adalah tentang fungsi kuadrat, yaitu dan konstruksi dan bahasanya juga telah sesuai. Soal telah sesuai juga dengan indikator yang diinginkan, sesuai dengan RPP-nya, dan pilihan jawaban homogen dan logis, tidak ada mengarah ke jawaban, dan pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, soal juga dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas, dan mudah dipahami. Itu cukup, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Saya Rosana. Di sini saya akan menjelaskan soal dengan tingkatan C4, yaitu menganalisis, di mana bunyi soalnya persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik 3,4 melalui titik 2,3 adalah, di mana di sini pertanyaannya persamaan fungsi kuadrat dengan rumus yang berlaku, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Di mana letak C4-nya di sini, yaitu siswa dituntut untuk mengetahui
arti dari simbol yang ada pada rumus, agar siswa tidak tertukar ketika menyelesaikan soal seperti ini. Dimana di sana simbol XP, YP, dan XY. Simbol XP dan YP merupakan simbol dari titik balik, dan XY simbol dari titik yang dilalui. Dimana di sini saya menaruh 4 option. Dan kunci jawabannya yaitu ada pada option C, yaitu negatif x kuadrat ditambah 6x dikurang 5. Dan option pengecehnya yaitu A. Siswa bisa saja menjawab option A ketika siswa salah memasukkan nilai. Misalnya beranggapan bahwa nilai 3,4 sebagai nilai dari X dan Y, dan beranggapan bahwa nilai 2,3 yaitu nilai dari XP dan YP. Sehingga ketika memasukkan nilai ke dalam rumus tersebut akan menghasilkan jawaban option A, yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya, yaitu saya pada materi C5 atau sintesis. Di sini itu membahas atau sintesis itu tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sebelum kita memecahkan suatu masalah, pastinya kita harus menganalisis dulu apa yang ada di soal tersebut. Jadi di sini ada soalnya itu nilai minimum fungsi fx sama dengan minus 6x dikurang 16 adalah a itu sama dengan y sama dengan minus 70, kemudian b itu y sama dengan minus 25, c y sama dengan 25, dan d itu y sama dengan 70. Jadi jawaban yang benar itu di sana yaitu y sama dengan minus 25. Mohon maaf, di sana ada salah penulisan, yaitu penulisan opsinya salah di sana, yang benar adalah B. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya dulu, atau bagaimana cara kita menganalisa dulu soal. Itu yang pertama kita analisa dulu yang diketahui di sana sesuai dengan rumus dari soal ini. Rumus dari soal ini adalah y sama dengan b kuadrat dikurang 4ac per minus 4a. Jadi yang harus kita ketahui adalah nilai a-nya, kemudian nilai b dan c. Jadi nilai a di sana sudah kita lihat di sana koefisien x kuadrat itu yaitu 1, kemudian nilai b itu koefisien minus 6x yaitu minus 6, kemudian nilai dari c adalah di sana minus 16. Jadi sudah kita ketahui. Kemudian apa yang ditanyakan di sana yaitu berapa nilai minimum fungsinya. Jadi itu yang ditanyakan. Setelah kita menganalisa apa yang ditanyakan, kemudian baru kita menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara memasukkan yang kita ketahui tadi di dalam rumus. Jadi setelah kita menghitung, jawaban yang benar di sana adalah minus 25. Jadi poin yang opsi yang B. Jadi apabila mereka menghitung dengan benar, pasti mereka langsung mengetahui jawabannya itu B. Tapi apabila mereka salah dalam menaruh yang keterangan tadi, misalnya contohnya mereka menaruh pada rumus itu, yang rumus awalnya misalnya rumus awal itu b kuadrat dikurang 4ab, sedangkan mereka mengingat rumus atau mereka lupa rumus sehingga terbalik dia. Misalnya rumus yang diketahui yaitu c pangkat 2 dikurang 4 kali a kali b. Jadi di sana pasti akan menghasilkan minus 70. Itu juga sebagai apabila mereka lupa dengan rumus tersebut. Dan pastinya itu salah ya teman-teman. Kemudian di opsi yang C dan D, kenapa saya masukkan di poin C itu 25 dan poin D itu 70? Di situ adalah sebagai pengecoh untuk yang C itu pengecoh bagi poin B, dan yang D itu pengecoh bagi poin A gitu, pilihan A. Jadi ini juga sudah sesuai dengan tata cara pemilihan opsi, yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ke bunyi soalnya. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 4,0, 0, min 4, maka nilai dari f7 adalah, ini ada 5 option, yaitu option A, B, C, D, dan E. Dan jawabannya terdapat di option C. Dalam menyelesaikan, kita menggunakan sistem persamaan kuadrat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan titik potong terhadap sumbu X.
titik X di sini terdapat yaitu 1,0 dan 4,0. Dan kita memperoleh E sama dengan A kali X kurang 1, X kurang 4. Langkah kedua, kita masukkan titik potong terhadap sumbu Y untuk mendapatkan nilai A. Sumbu Y di sini yaitu 0,-4. Berarti untuk nilai A-nya kita memperoleh -1. Langkah ketiga, kita mencari persamaan kodratnya melalui langkah 1 dan langkah kedua, dan kita memperoleh persamaan kodratnya yaitu min X pangkat 2 ditambah 5X min 4. Nah, masukkan X-nya dengan nilai 7. Jadi min 7 pangkat 2 tambah 5 kali 7 tambah 4 sama dengan min 49 tambah 35 kurang 4 sama dengan min 18, sesuai dengan jawaban di absen tersebut yaitu absen C. Soal ini merupakan soal latihan di peserta didik sehingga dapat mengetahui cara mendapatkan solusi jawaban. Hal ini sesuai kognitif siswa dan soal ini dikategorikan proses kognitif mengkreasi atau C6. Hal ini sesuai materi fungsi kodrat dan sesuai dengan indikator dan RPP. Dan soal ini mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.